Kalau Yang seandainya jelas nggak ditegur poligami itu Tuhan, berarti menimbulkan boleh nggak masalah, poligami? gitu. Kalau bolehnya enggak boleh. Ini kalau Maksudnya? kita lihat di dalam Roma pasal 7 Loh, kalau nggak ayat boleh 2 harusnya dan dihukum ayat dong 3 Pak, ya. dilarang dong. Iya dilarang sebetulnya. Roma Di 7 mana ayat 2 dan dilarang? 3 ya. Sebab seorang Roma istri 7, terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu Roma hidup. 7, Ayat 2 dan 3. iya Roma 7. Nah, Roma 7 nomor 23. Nah, tetapi di mana 2 dan nih? 3. Roma 7 2 dan 3 ya. Ya. Apakah kamu tidak tahu saudara-saudara, sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya. Ini kan bukan larangan poligami Pak, tapi seorang istri terikat sama suaminya. Kalau Iya, seorang istri itu terikat sama suaminya, nah, sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum. Ini kan kalau seandainya istri tidak boleh menikah lagi kalau suaminya masih hidup. Nah, jadi jadi selamanya suaminya hidup, ia dianggap, iya. Ini poliandri yang nggak boleh Pak. Ya nggak boleh lah Pak, seorang istri jadi bini. Kalau seorang istri jadi istri laki lain itu namanya poliandri Pak, bukan poligami. Poligami itu kan artinya seorang laki-laki. Loh, di sini istri ditulisnya, aku kedua gender. Mungkin istrinya untuk berlaku untuk perempuan tapi tidak berlaku untuk laki-laki. Ini berlaku untuk kedua gender. Di sini, yang ngomong. Di sini katanya seorang istri. Tapi penting. Iya, saya bingung. Di sini seorang istri tapi untuk kedua-duanya. Ya udah deh, itu terserah Bapak lah. Yang penting gini, ini pun larangan poligami di ayat ini gitu loh. Sebab seorang istri terikat oleh hukum pada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina. Jadi kalau ada 4 orang istri, dia menjadi istri dari satu suami. Berarti kalau dia tetap satu orang istri ini, ya keempat-empatnya harus terikat kepada satu suami ini, dan satu suami ini terikat kepada istrinya. Selagi itu masih istrinya, ya dia nggak boleh bercerai, nggak boleh menikah lagi dengan yang lain. Kalau kita timbal balikkan dua-duanya, tetap aja bukan larangan poligami. Yang saya tanyakan larangan poligami Pak, bukan si istri terikat dengan suami terikat dengan istri. Ini kan ya itu menurut Bapak. Ya udahlah, nggak apa-apa kalau itu menurut Bapak. Yang penting kita tahu semua ayatnya ya. Nah, kemudian begini selanjutnya. Di sini tadi si Yosef ini kan bertanya perasaan tuh. Nah, pertanyaan saya, ketika Tuhannya Daud memberikan istri-istri orang kepada Daud, lalu kemudian Daud mengambil istri orang dan mengambil kembali istri-istri itu, Tuhannya kalian tidak memikirkan perasaan perempuan itu ya? Silakan dijawab. Bukan begitu teksnya Bunda. Halo. Apa sih ini Mesias? Saya lagi tanya sama Pak Pendeta Budi Asali loh. Saya lebih percaya sama pendeta kalian loh. Enggak, saya gini loh. Kenapa sih belum saya kasih izin bicara udah bicara? Pak Pendeta Budi Asali ini adalah salah satu pendeta. Saya geli dengan orang-orang yang merendahkan pendeta di hadapan kami loh. Saya ini pelajar. Saya butuh value. Supaya kita baca sama-sama, jangan hanya dibacakan. Apa sih apa yaudah udah Pak Pendeta, izin ya Pak Pendeta, sepertinya orang awam ini ingin lebih banyak bicara dari Anda. Izin ya Pak Pendeta ya, boleh ya? Oke, kalian kalau ragu dengan kependetaan Pak Budi Azali, kalian lihat aja di Google siapa Pak Pendeta Budi Asali ya. Jadi kalau kalian merasa lebih hebat daripada Pendeta Budi Asali, bukan kau aja. Ini orang, saya bingung dengan orang-orang inilah. Kalau belum diizinkan bicara ya, gak usah bicara dulu. Jangan kayak penjajah. Saya hormat dengan pendeta kalian seperti Pak Pendeta ini. Beliau kalau udah disuruh bicara baru bicara. Ini kau baru masuk. Ini kayak birahi ingin bicaranya tuh kayak nggak tertahankan gitu loh. Di sini banyak orang, ada Templario, ada Pak Ganef. Saya sapa dulu mereka satu-satu. Kau belum diajak bicara loh. Ini kenapa sih orang-orang kayak gini? Ya udah kau turun dulu ya. Kau nggak menghormati Pak Pendeta di sini. Kau nggak ada harganya.
Kita sapa yang lain aja. Saya lagi nggak butuh orang-orang nggak berkualitas loh. Kalian tuh cuman mengganggu jalannya diskusi. Oke, saya sapa dulu yang lain ya. Oke, di sini ada Pak Ganef dan Templario. Saya sapa Templario. Halo. Mau speak up Templario? Kalau mau speak up silakan. Enggak, standby. Oke, standby. Security ya. Pak Ganef, assalamualaikum Pak Ganef. Pak Ganef. Pak Ganef. Pak Ganef. Pak Ganef. Oke Pak Ganef. Pak Ganef. Aku masih tunggu Pak Ganef loh ya. Kalau nggak aku turunkan ya. Oke Pak Ganef, aku turunkan dulu. Biar stand ini dulu, urus dulu urusan yang realitasnya. Oke, di sini ada Kokolo. Kokolo ini adalah seorang mu'alaf. Di sini ada Pak Pendeta Budi Asali. Kokolo ingin berdiskusi dengan Pak Pendeta Budi Asali. Di sini juga ada Bang Goto nih. Ya, kita naikin dulu deh yang terbiasa diskusi baik. Assalamualaikum Bang Goto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya lanjut tuh. Iya, oke. Yang lain yang di bawah saya nggak naikin ya, karena Kak Ulfa di bawah, turun di bawah dulu aja ya. Biarkan di sini yang naik adalah orang-orang yang sudah terbiasa diskusi lintas agama. Dan kalau orang-orang yang tidak bisa menahan dirinya, maka saya pikir tidak perlu kalian berada di sisi kami untuk diskusi teratur dan terstruktur dan terukur ya. Oke, di sini sudah ada Kokolo, ada Pak Joseph dari Kristen, ada Pak Pendeta Budi Asali, ada Bang Goto dari Mu'alaf. Izin saya dan Kak Sarah berdiam diri dulu, biarkan saya serahkan kepada Bang Goto dan Kokolo untuk mewakili kita umat Islam diskusi dengan Bang Joseph dan juga Pak Pendeta Budi Asali. Mungkin narasi pertama saya persilahkan kepada Kokolo, lalu narasi kedua nanti Bang Goto. Silakan, tema kita boleh diangkat tentang poligami atau tentang konsepsi tentang Tuhan. Asal jangan ada penghujatan, dan mari sama-sama kita mengambil satu tema yang harus kita kerucutkan. Kesepakatan kita di sini apa dulu nih? Kita membahas apa? Poligami masih kita bahas atau konsep ketuhanan? Nanggung saya kelarkan sedikit aja lah. Soalnya Pendeta Budi Asali tadi nggak ada. Jadi gini. Silakan Kokolo. Ya alhamdulillah saya kenal Pendeta Budi Asali waktu malam Senin kemarin ya, di roomnya Uni Riva juga. Terus tadi Bang Denny turun, waktu itu juga turun dia. Dan diskusi dengan Pendeta Budi Asali, alhamdulillah enak ya Pak Pendeta ya. Sampai kita larut malam itu Pendeta. Ya. Jadi tadi itu Pak Pendeta itu ceritanya dia itu protes tentang hukum poligami. Mungkin mau yang dibilang apa, bukan menghina ya, tapi bukan mencaci, tapi kok yang merendahkan kaum wanita, mungkin gitu kali hukum poligami dalam Islam gitu. Jadi memang kita nih orang Islam ini diserangnya di sana biasanya, di hukum poligami. Karena kenapa? Sekarang banyaknya emansipasi wanita. Nah, yang disebut dalam surat An-Nisa ayat 3 yang disuruh nikahin 2, angkanya 2, 3, dan 4 itu, maksudnya itu berlaku adilnya itu disuruh berlaku adil sesuai kemampuan, baik fisik, keilmuan, akal, maupun kemampuan ekonomi. Dan yang disebut adil itu tidak mesti sama. Misal nih, saya pelaku poligami, istri saya 3, semuanya didakwa, semuanya terjun di dakwah. Saya buka sekalian. Anak-anak kami ini penghafal Quran, bahkan hafizo gitu kan. Nah, jadi kayak macam istri saya ketiga itu nggak doyan ayam. Istri pertama, kedua doyan ayam. Kalau saya belikan ayam itu bukan adil, tapi nyiksa istri ketiga. Istri ketiga itu doyannya tempe, sayur, maka saya lebih perbanyak ke sayur. Kayak gitu. Jadi itulah adil, sesuai kemampuan, keilmuan. Demikian juga dalam hal bermalam. Dalam hal bermalam, terkadang wanita yang biasanya ya istri pertama itu mengendur kemampuannya, tetapi istri yang lebih muda biasanya kuat kemampuannya. Nah, dalam hal bermalam kalau mau ya one gitu nggak masalah, dua nggak masalah. Cuman urusan koitus itu mah ya nggak mesti harus setiap bermalam gitu, ngelihat kondisi si istri. Ini saya buka agak dalam karena ini hukum
fikih kalau dalam Islam tentang poligami. Itu tentang An-Nisa ayat 3. Nah, di ayat An-Nisa lain itu disebutkan bahwasanya seandainya mau berlaku adil itu tidak akan mampu. Nah, adil yang ini disebutkan adalah semua istri ngerasa tercukupi, ngerasa suaminya adil kayak gitu, dan suami tidak pernah condong terhadap salah satu istri. Dalam artian condong ini lebih ngerasa lebih sayang. Sebab ini permasalahan manusia, hatinya berubah-ubah. Ketika istri yang pertama misalnya lagi manja, lagi ngemanja suami, maka otomatis istri suami ini cenderung kepada yang pertama ketimbang yang kedua, ketiga, dan keempat. Nah, seperti itu yang disebut cenderung ini, rasa kasih sayang tiba-tiba muncul lebih berat. Ini nggak bisa adil, ini nggak bisa sama. Karena manusia memang berbolak-balik. Itu yang disebut di ayat lain yang tidak mampu berlaku adil. Nah, hal-hal ini sering dibuat nyerang, seolah-olah ayat-ayat dalam Al-Quran itu bertentangan, padahal tidak kayak gitu. Nah, tentang berlaku adil, hadis Nabi pun ada. Jadi hadis Nabi itu melarang kita menampakkan diri kita ketika lebih cenderung kepada salah satu istri. Ini dengerin dulu. Jadi oleh Rasulullah kita itu disuruh tutupi kalau lebih cenderung terhadap satu istri. Jadi diusahakan kita nih berlaku sama. Ini yang disebut dengan keadilan yang diminta dalam surat An-Nisa ayat 3. Kayak gitu. Nah, tentang tadi pertanyaan, kalau akhwat itu mau nggak dinikahin atau dipoligami, gini, antara mau dengan cemburu beda loh ya. Saya ini bukan laki-laki aja, bukan wanita aja ngerti loh. Antara cemburu dengan tidak rela. Jadi kalau tidak rela itu menolak hukum poligami. Tapi kalau misalnya ketika kayak Teh Nini dinikahin itu nangis, itu cemburu karena cinta. Cemburu ada karena cinta. Misal gini, maaf Pak Pendeta, Pak Pendeta punya istri dan punya tetangga sama-sama wanita. Kemudian tetangga Pak Pendeta dicolek sama laki-laki lain. Kan nggak cemburu Pak Pendeta? Tapi kalau betul, kalau istri sendiri Pak Pendeta, oh tunggu dulu, kan gitu. Kan gitu Pak Pendeta. Jadi istilah kata cemburu dengan tidak rela itu beda. Ini harus dibedakan. Jadi, nah terus kebiasaan dari orang-orang yang ilmunya minim, kalau sudah berdebat, berdiskusi, dan kalah, nyerocos aja. Gini loh, makin kalian nyerocos, makin kelihatan kurang pintarnya. Orang yang pintar itu ketika diskusi itu saling bergantian. Ketika saya benar, maka akan dibenarkan. Ketika dia benar, akan saya benarkan. Itu diskusi. Seperti contohnya sama saya waktu diskusi dengan Pak Pendeta Budi Asali waktu malam Senin kemarin. Kayak gitu kurang lebihnya. Itu Pak Pendeta. Oke Bang, ini dilanjut Bang. Oke, makasih Kolo. Ya, jadi kita di sini saya sedang butuh ilmu, butuh ketenangan dalam diskusi, bukan butuh debat kusir. Jadi buat kalian yang penikmat debat kusir, pelaku debat kusir, saya pikir mungkin Komal ini nggak tepat. Lebih baik yang nonton mungkin sekitaran 200-300, tapi ada manfaatnya. Biasanya bertanggung jawab kepada Allah ya. Bang Goto silakan Bang Goto, mungkin bisa membahas tentang poligami atau bisa membahas tema lain. Bang Goto speak up, silakan speak up maksimal 2 menit, monggo Bang Goto. Begini, kalau kita lihat tema yang unik, Pajang ini Tuhan kok poligami. Kalau ini yang dimasukkan Isa yang berpoligami, berarti ini tema ini disadur dari bukan ya. Temanya itu Bang, temanya Tuhan kok dipoligami. Kalau kita kan kalau laki-laki Islam kan mempoligami perempuan. Kalau ada orang-orang kan mempoligami Tuhan gitu. Tuhannya disembah 3 gitu. Saya kurang baik memancing suasana malam mungkin ya. Saya pikir Tuhan poligami. Saya ini berarti kan bukan. Betul. Tuhannya dipoligami gitu. Dia nggak ada orang yang tidak mau mempoligami perempuan, ada perempuan yang nggak mau dipoligami, tapi dia mempoligami Tuhan gitu loh. Tuhannya 3 kan gitu, ada yang begitu kan gitu. Itu makanya saya sebenarnya yang dibahas ini Tritunggal nih, Trinitas nih maksudnya.
Iya. Iya, maksudnya enggak, kita dengarkan aja pemaparkan, bisa jadi mereka kan penganut trinitas yang bukan mempoligami Tuhan. Jadi kita kan di sini sedang membawa sebuah pertanyaan. Kalau kalian merasa terganggu dengan syariat poligami, justru kami harus bertanya, oke, tapi kalian kenapa mempoligami Tuhan? Begitu Bang Goto. Ya. Mesias kalau kamu tidak bisa teratur ya. Bentar, saya kasih ini kan. Nah, lihat kan. Inilah kadang-kadang dari tadi kita semua beradab di Komal ini ya. Semua diam. Bang Goto baru bicara ketika diizinkan bicara. Pak Pendeta Budi Asali diizinkan bicara. Bahkan si Yosef yang dari tadi agak nyerocos aja diam. Ini kau baru masuk menunjukkan sikap-sikap yang ketawa-ketawa soalnya. Kau ketawa-ketawa. Jadi saya tanya gimana ya? Yang lain diam ya. Saya dengan dia. Oke, sekarang saya tanya. Apa itu? Tuhanmu ada berapa? Tuhanmu ada berapa? Pertanyaan itu terus dari kemarin. Saya tanya, Tuhanmu ada berapa? Ganti topik. Saya tanya, Tuhanmu ada berapa? Kau tanya tadi Tuhan siapa yang dipoligami, maka aku tanya Tuhanmu ada berapa? Aku ingin buktikan kalau kamu mempoligami Tuhan. Kan saya tanya Tuhannya siapa di poligami. Tuhanmu ada berapa? Ayatnya. Kau naik ke atas ini tuh cuman pengen pansos, nggak ada manfaatnya. Jadi makanya kau nggak layak di sini. Makanya aku turunkan ya. Kau turun aja di bawah, nyimak aja. Ya udah, kalau nggak butuh pansos ngapain naik? Udah, ngapain kau naik? Nggak ada akhlak, nggak ada adab. Pak Pendeta aja loh luar biasa. Kalau nggak disuruh bicara beliau diam. Nah, ya tema kita itu ya teman-teman. Kita kembali ke Yosef deh. Yosef, silahkan kamu menanggapi jawaban dari kami umat Islam ya, dengan catatan kalau kamu bisa menjabarkan bahwa literasi. Kalau kamu tidak mampu menjabarkan, tolong pertanyaan saja, kecuali kamu punya antitesis dari jawaban-jawaban kami umat Islam. Silakan Yosef. Baik, terima kasih Uniripa. Mohon disimak dari awal bahwa saya tidak setuju dengan hujat menghujat, baik yang kiri maupun yang kanan. Kan awalnya begitu, Kak. Oke. Nah, terus lari ke pembicaraan saya bahwa saya juga belajar sedikit-sedikit tentang agama Islam. Oke. Nah, yang saya tanya waktu itu pada saya masuk room ini tentang poligami. Dikatakan, ini dengar dulu ya, jangan di-cut dulu ya, bahwa sudah dibilang di Quran surat An-Nisa, saya lupa ayat berapanya, bahwa setelah tidak ada laki-laki yang dapat berbuat adil, entah itu dalam hal-hal fisik maupun non fisik, ya kan? Artinya kalau tidak ada, berarti kan udah diterangkan tidak ada laki-laki yang dapat berbuat adil setelah Rasulullah. Nah, kenapa kok sampai sekarang dipertahankan berpoligami? Nah, saya ini sebagai laki-laki nih belajar loh agama Islam, belajar juga agama Kristen. Saya bukan orang pintar. Tapi kenapa kok kakak membawa-bawa sampai ke wahyu? Bukan itu pertanyaan saya. Nah, yang pertanyaan saya, kenapa kok itu dipertahankan? Terus saya tanya, kenapa kok wanita itu rela nggak sih? Terus kakak kan tanya ke saya, kamu laki-laki, kamu perempuan, kan saya malu. Terus saya bilang, Pak Yosef, nggak usah balik lagi Pak. Kok diulangi terus? Kita sudah, Pak, semua orang punya kuping ya. Jadi kami tuh mendengarkan diskusi kita, nggak perlu diulangi dari awal lagi. Lanjut aja udah. Ini Bapak ngapain sih? Ya. Kok muter-muter? Lanjut aja ya Allah. Capek. Kenapa kok? Kenapa? Nggak apa-apa, biar aja Kak. Tapi lanjut gitu loh. Ya, oke. Kenapa sih? Kok nanya kamu laki-laki apa perempuan? Saya bilang saya laki-laki. Mau contoh nggak kalau perempuan? Perempuan si A gitu kan? Nah, terus dia nangis. Oh, nangis bukan berarti tidak setuju. Oke, bla 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 ya. Nah, artinya gini. Kalau setelah ayat, aduh lanjutlah Pak, ya Allah. Bapak gini ya, cara diskusi itu begini. Ini saya ajarkan Bapak cara diskusi yang baik ya. Bapak bertanya, kami menjawab. Jawaban kami seandainya tidak ilmiah, bawa antitesis. Jawaban kami kalau tidak Bapak terima,
kami tidak pernah memaksakan jawaban harus diterima. Kalau Bapak bilang jawaban kami tidak benar, tunjukkan parameter tidak benarnya. Kalau Bapak membawa kondisi psikologis, Bapak harus bawa literasi. Jadi kalau Bapak membawa perasaan Bapak, mohon maaf, kami nggak peduli dengan perasaan Bapak. Ya, di sini kita bicara syariat, bukan perasaan Bapak. Jadi tolong Bapak diskusinya menambah wawasan keilmuan, bukan memperbodoh umat dengan mendengarkan keluhan Bapak tentang syariat yang tidak diberatkan kepada Bapak, yang tidak diberikan ke Bapak. Ya, kalau umat Islam mampu naik memanjat tembok ratapan, jangan Bapak yang kembang kempis dadanya. Kalau umat Islam mampu mengangkat gunung batu misalkannya, atau mengangkat jalan tol, kok Bapak yang kembang kempis? Bingung saya. Syariat diberikan kepada umat Islam. Umat Islam tidak pernah mempersengketakannya. Masalah yang muncul dari mana? Begini, dari sisi apa? Saya Tunggu dulu. belum bisa Bentar menerima dulu. konsep poligami setelah Nabi. Loh, nggak masalah, nggak ada urusan. Bapak bukan Islam. Ini akal-akalan manusia lah, mentolerir. Padahal dalam Qurannya sudah dibilang tidak ada laki-laki yang dapat berbuat adil. Saya nggak suka orang kurang ajar ya. Orang kurang ajar itu. Orang yang belajar agama Islam. Gini loh. Orang yang kurang ajar itu agak kecewa. Aduh, ini orang. Turunnya ayat itu kok masih dilanjut gitu loh. Oke, terima kasih. Saat saya bicara tadi disumpel nggak nih telinganya? Saya kan udah jelaskan konsep. Iya. Ini Pak. Iya Bapak tuh dengar dulu kalau orang ngomong. Bapak tuh mendengar nggak? Gini Pak, diskusi tuh gini caranya ya. Ini saya ajarkan lagi diskusi nih. Kalau kami menjawab, Anda, aduh. Ya kalau udah selesai di mute lah Pak. Ya udah di mute. Kita nih lagi nggak peduli dengan perasaan lu Pak. Kita nggak peduli perasaan lu. Ya kita nggak peduli. Paham nggak? Kita tidak peduli dengan perasaan Anda. Kita tidak peduli. Mengerti ya? Sekali lagi saya tekankan. Kami di sini peduli akan keilmuan. Kami sedang membagi ranah ilmu, dalil-dalil dan konsekuensi logik dan apa solusi dari agama kami. Itu tugas kami. Kalau Bapak bilang menurut saya ajaran poligami itu tidak relevan, ya iyalah kalau bagi Anda yang tidak mampu berpoligami. Bagi orang yang mampu poligami, bagi mereka relevan. Emang agama Islam itu agama yang memikirkan perasaan Anda? Emang Anda siapa? Jadi jangan bawa perasaan Pak ke sini, jangan bawa ketidakmampuan dong. Ini kalau ada Raja Salman, Anda diketok kepala Anda sama Raja Salman nih. Raja siapa namanya, Mat Peci nih. Mat Peci dia mampu poligami, istrinya bahagia lagi poligami. Nanti dia ludahi kalian. Kok kau yang ngatur-ngatur rumah tanggaku katanya. Jadi udah deh, bawa ke sini literasi ilmu. Oke, dilanjut. Kita ganti tema Bang Goto tentang konsep ketuhanan yang dipoligami Bang Goto. Mereka nggak terima tentang manusia berpoligami, tapi Tuhannya dipoligami nih Bang Goto. Silakan Bang Goto. Ya, ya kalau nggak mutu lu turun dong, Joseph. Si Joseph di mana typing di bawah. Kalau nggak mutu lu turun lah. Lucu kau. Tahu nih, mungkin saya bertanya aja sama Pak Budi Asali nih. Ya, kalau kita membahas konsep Tritunggal ya, saya mau nanya ke Pak Budi Asali nih. Pak Budi Asali, menurut